Baik, teman-teman, kita melanjutkan domain 3 ya tentang eliminasi dan pertukaran. Nah, nama domainnya tetap di Nanda Internasional edisi 2018-2020. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini kita akan sama-sama mengetahui tentang diagnosis keperawatan yang terdapat di domain 3. Oke. Domain 3 di Nanda Internasional 2018-2020 ini isinya. Ada 4 kelas. Kelas pertama tentang fungsi urinarius, kelas 2 tentang fungsi gastrointestinal, kelas 3 tentang fungsi integumen, kaitannya dengan sekresi di sini. Namun sayangnya belum ada diagnosis keperawatan yang berbicara tentang integumen. Kelas 4 tentang fungsi respirasi, ada terkait dengan pertukaran ini, tentang hambatan pertukaran gas. Oke, kita deskripsikan atau kita bahas beberapa di antaranya. Di kelas 1 tentang fungsi urinarius, kita sering menemukan tanda gejala, misalkan pasiennya tersebut oliguri atau ngompol atau berkemih itu tak tertahankan atau berkemih itu sedikit-sedikit. Nah, ketika hal tersebut kemungkinan diangkat sebuah diagnosis, bisa saja terkait dengan atau bisa saja diangkat tentang gangguan eliminasi urin. Tapi ketika berbicara tentang gangguan eliminasi urinnya itu yang lebih detail atau lebih spesifik, maka kita harus mengidentifikasi model gangguan eliminasi urinnya itu yang inkontinensia yang mana. Sehingga di sini akan banyak pilihannya. Ada yang inkontinensia urinarius fungsional, urin aliran berlebih, urin refleks, urin stres, urin dorongan, urin atau resiko inkontinensia urin dorongan. Nah, saya pernah teringat bahwa ada istilah gini, ada seorang kakek atau nenek-nenek ketika dia tertawa terbahak-bahak sampai dia ngompol. Nah, ini spesifik sebenarnya clue-nya, yaitu ada di inkontinensia urin stres. Artinya ada stresor yang terjadi yang menekan kandung kemihnya ketika mungkin dia terbahak-bahak tertawa, diafragmanya bergerak tertekan, menekan area organ perutnya, di dalam perutnya maksudnya, dan juga menekan kandung kemih sehingga tidak sadar terjadi inkontinensia akibat tertawa terbahak-bahak tadi. Saya pernah mendapatkan kasus tentang itu. Jika berbicara tentang dia gangguan eliminasi urin, ya, tapi secara umum gangguan eliminasi urin. Namun ketika kita harus mencari inkontinensia model apa atau inkontinensia yang mana, nah kita harus membaca definisi dari label diagnostik tersebut satu persatu, gitu teman-teman. Nah, kalau berbicara tentang retensi urin, kita tahu semua bahwa kemungkinan urin ini tertahan dan tidak bisa keluar. Kalau tadi tentang gangguan eliminasi urin, dia bisa keluar, tapi keluarnya kayak gimana caranya? Apakah ngompol? Apa dengan tertawa terbahak-bahak lalu ngerembes? Nah, itu tentang gangguan eliminasi urin. Kalau retensi urin ini tertahan. Berarti kalau secara data objektifnya mungkin vesika urinarianya atau kandung kemihnya itu teraba keras karena ada isi cairannya, tidak ada urin sama sekali yang bisa keluar. Nah, itu tentang retensi urin. Kelas 2 kita berbicara tentang gastrointestinal, pasien-pasien diare. Nah, ini kebetulan satu diagnostik keperawatan yang mirip dengan diagnostik medis, yaitu diare. Ya. Dimana kita tahu pengertian diare adalah BAB lebih dari 3 kali dalam sehari dengan frekuensi cair. Nah, itu kemungkinan ke diare larinya. Atau tentang konstipasi.
Lalu apa bedanya konstipasi dengan persepsi konstipasi? Ini menarik untuk dibedakan. Jika secara definisi, konstipasi itu adalah keadaan di mana BAB itu istilahnya udah lama nggak bisa dilakukan oleh pasien. Kita bacakan definisinya biar lebih akurat. Penurunan frekuensi normal defekasi yang disertai kesulitan atau pengeluaran feses tidak tuntas, feses keras, kering, dan banyak. Oke, itu konstipasi, ya. Tapi apa itu persepsi konstipasi? Definisinya begini: mendiagnostik secara sendiri tentang konstipasi yang dikombinasikan dengan penyalahgunaan laksatif, enema, dan supositoria untuk menjamin defekasi rutin setiap hari. Artinya, jika berbicara tentang persepsi konstipasi, ini justru pasiennya yang mempunyai kemampuan menjustifikasi dirinya bahwa dia konstipasi, lalu dia menggunakan obat-obat laksatif. Tapi ketika berbicara konstipasi adalah seorang perawatnya yang menilai karena tanda gejalanya tadi, BAB udah nggak rutin, keras, kemudian kering fesesnya. Nah, itu konstipasi. Oke. Kelas 3 masih tidak ada isi diagnostiknya. Kelas 4 ada tentang fungsi respirasi, yaitu hambatan pertukaran gas. Nah, ini menarik dan sering juga dipakai di klinik. Ciri-cirinya di sini lebih kepada kita tahu yang namanya paru-paru terdiri dari alveoli kecil yang digunakan atau difungsikan untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, ini konsep fisiologis sangat dasar. Paru-paru jika dilihat secara mikroskopik akan terlihat alveoli atau alveolus kecil, di mana dinding alveolus itu sebagai sarana pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen yang baik untuk tubuh. Namun pada kesempatan ini terjadi suatu hal yang patologis mungkin sehingga menyebabkan masalah yang terjadi, yaitu masalah keperawatan, ya. Di mana secara definisi hambatan pertukaran gas diartikan sebagai kelebihan atau justru defisit oksigen dan atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolar kapiler. Oke. Tanda gejalanya apa? Biasanya gas darah arteri abnormal, kemudian pH arteri abnormal, pasiennya konfusi, hipoksia, kemudian ketika berbicara tentang saturasi oksigennya jelek atau rendah. Kemudian kemungkinan bisa terjadi hipoksemia karena hipoksia yang terlalu berlebih tadi. Nah, ini terkait dengan hambatan pertukaran gas yang ada di kelas 4 tentang fungsi respirasi, di domain 3 tentang eliminasi dan pertukaran. Itu contoh-contohnya. Sebenarnya masih banyak contoh label diagnostik yang harus kita bahas yang sering digunakan oleh perawat atau mahasiswa di klinik. Namun kita bahas di video berikutnya nanti ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di video ke-4, ke domain ke-4 maksudnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.